Buat anggota DPR yang ada di Senayan sana, daripada kalian sibuk ngurusin usulan penggunaan hak angket yang diajukan oleh dua calon presiden yang kalah di Pilpres 2024, mendingan kalian bahas rancangan undang-undang sita aset koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service. Salam waras buat seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mari tetap kita jaga persatuan bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Jangan kita wariskan perpecahan dan permusuhan kepada anak cucu kita hanya karena kita beda pilihan dan beda dukungan dalam pemilu. Karena nggak terima kalah di Pilpres, dua calon presiden yang kalah meminta anggota DPR menggunakan hak angket untuk menolak dan membatalkan hasil pemilu tahun 2024 karena diduga penuduhan dan kecurangan ternyata dibelok untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Isu-isu yang berkembang belakangan ini alangkah busuknya cara yang digunakan oleh dua calon presiden yang kalah dan partai pengusungnya karena nggak terima kalah di Pilpres. Cara kotor pun digunakan demi untuk berkuasa menggunakan hak angket dengan alasan untuk menolak dan membatalkan hasil pemilu tahun 2024, tapi punya tujuan lain untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Kalau memang benar tujuan menggunakan hak angket untuk memakzulkan Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, saya akan menentang keras upaya pemakzulan Presiden Jokowi apapun alasannya, dan saya siap untuk kembali turun ke jalan seperti tahun 1998 menduduki gedung DPR MPR untuk mengusir anggota DPR dari gedung DPR. Kalau saja anggota DPR sampai mengamin rencana pemakzulan Presiden Jokowi. Dan ini secara tidak langsung menunjukkan kepada kita semua bahwa anggota DPR yang ada di gedung DPR bukanlah wakil rakyat, melainkan wakil partai, dan sangat pantas untuk diusir dari gedung DPR secara tidak hormat. Karena anggota DPR lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan rakyat yang sudah memilihnya. Dan kalau anggota DPR tetap memaksakan kehendak menggunakan hak angket untuk memakzulkan Presiden Jokowi, itu berarti melawan kehendak rakyat, melawan kehendak demokrasi, dan melawan konstitusi. Ya, siapapun yang melawan kehendak rakyat akan berhadapan dengan rakyat. Nah, jadi nih, buat anggota DPR yang ada di Senayan sana, daripada kalian sibuk ngurusin usulan penggunaan hak angket yang diajukan oleh dua calon presiden yang kalah di Pilpres 2024 karena tidak bisa menerima kekalahannya di Pilpres 2024 ini, mendingan kalian bahas rancangan undang-undang sita aset koruptor yang memang diinginkan oleh rakyat untuk dijadikan sebagai senjata untuk memberantas korupsi di negara kita yang semakin merajalela, menggerogotin uang negara, dan sampai bansos yang diperuntukkan untuk meringankan beban rakyat pada saat COVID-19 sedang mewabah di negara kita dan seluruh dunia. Ini juga dikorupsi. Itu saking gila-gilaannya korupsi yang terjadi di negara kita. Nah, ini rancangan undang-undang sita aset koruptor ini udah lama diajukan oleh Presiden Jokowi. Bahkan pengajuannya dilakukan jauh hari sebelum pemilu 2024. Intinya sebelum tahun 2024 itu rancangan undang-undang sita aset koruptor sudah diajukan oleh Presiden Jokowi. Nah, tapi kenapa sampai sekarang belum juga dibahas dan juga disahkan menjadi undang-undang? Udah, gak usah banyak alasan ini dan itu lagi, atau juga sibuk ngurusin usulan hak angket yang diajukan oleh dua calon presiden yang kalah di Pilpres 2024. Udah gak usah dipikirin, mendingan kalian bahas itu rancangan undang-undang sita aset koruptor dan segera sahkan menjadi undang-undang agar bisa digunakan untuk memberantas korupsi yang terjadi di negara. Jadi udah gak usah banyak ini dan itu lagi. Ini suara aspirasi rakyat yang sudah memberikan mandat pada kalian untuk jadi anggota DPR. Udah gak usah takut lagi bakal ada yang mencegah atau juga yang menghalang-halangi. Kalau sampai ada yang coba mencegah dan menghalang-halangi kalian, wahai anggota DPR, membahas rancangan undang-undang sita aset koruptor, ini akan berhadapan dengan rakyat. Dan bukan tidak mungkin mereka yang menghalang-halangi dan mencegah kalian mengesahkan rancangan undang-undang sita aset koruptor itu diadili di pengadilan rakyat, bukan lagi pengadilan. Nah, kalau kalian anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat sampai tidak berani membahas rancangan undang-undang sita aset koruptor, berarti kalian juga bagian dari koruptor yang juga pantas untuk diusir dan diseret ke pengadilan rakyat. Maka dari itu, mulai saat ini juga saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan mahasiswa yang benar-benar berjuang untuk membela kepentingan rakyat dan bukan mahasiswa yang berjuang membela kepentingan yang menyewa kalian. Kalau sampai anggota DPR menggunakan hak angket untuk menolak dan membatalkan hasil pemilu tahun 2024 dan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, mari kita bersatu segera rapatkan barisan bersama, kita kembali turun ke jalan, kita duduki kembali gedung DPR MPR, kita usir anggota DPR dari gedung DPR MPR.
secara tidak hormat dan seret mereka ke pengadilan rakyat karena telah bersekongkol melawan kehendak rakyat, melawan demokrasi dan melawan konstitusi. Tapi kalau anggota DPR lebih memilih untuk membahas dan segera mengesahkan rancangan undang-undang sita aset koruptor, maka mari kita dukung dan jaga mereka dari bajingan-bajingan yang ingin menghalangi atau mencegah anggota DPR membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang sita aset koruptor. Ya, saat ini cuma ada dua pilihan buat anggota DPR dan ini tidak bisa ditawar lagi. Pertama, apakah kalian menggunakan hak angket untuk menolak hasil pemilu tahun 2024 dan juga untuk rencana busuk kalian memanggilkan Presiden Jokowi yang sudah pasti akan berhadapan dengan pendukung Presiden Jokowi yang tidak terima hal ini, atau kalian menggunakan hak angket untuk membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang sita aset koruptor. Ya, silakan tinggal pilih mana yang mau kalian pilih. Mau pilih poin pertama atau poin kedua, itu ada di tangan Anda. Dan yang pasti, kalau kalian pilih poin pertama, berarti kalian akan berhadapan dengan sudah memberikan mandat pada kalian dan sudah memilih kalian untuk bisa menjadi anggota DPR. Kalian sudah mengkhianati mandat yang diberikan oleh rakyat. Itu pilihan buat kalian anggota DPR. Sekali lagi saya serukan pada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan juga nih untuk mahasiswa yang benar-benar berjuang untuk membela kepentingan rakyat dan bukan mahasiswa yang membela kepentingan yang menyewakan. Kalau sampai anggota DPR menggunakan hak angket untuk menolak dan membatalkan hasil pemilu 2020 dan juga untuk memanggilkan Presiden Joko Widodo, mari kita bersatu, rapatkan barisan, bersama-sama kita turun ke jalan untuk menduduki kembali gedung DPR MPR seperti tahun 90. Kita usir mereka dari secara tidak hormat. Tapi kalau anggota DPR lebih memilih untuk membahas dan segera mengesahkan rancangan undang-undang sita aset koruptor, maka kita dukung mereka, jagain mereka dari bajingan-bajingan yang ingin menghalangi atau mencegah anggota DPR membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang sita aset koruptor. Oke, dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.